Assalamualaikum, hai Bun. Kembali lagi di channel Bidan Didi. Kali ini Bidan Didi akan mengobrolkan tentang teknik pernafasan ketika persalinan. Jadi, bernafas ketika persalinan itu harus menggunakan teknik ya Bun. Bayangin aja, bayi yang ada di dalam rahim itu satu-satunya yang memberikan oksigen itu adalah dari bunda. Kalau misalnya teknik pernafasannya salah, terus nanti ngeden-ngeden terus, otomatis suplai oksigen ke bayi juga akan semakin menurun. Apalagi ketika kontraksi, bayi itu nanti akan terjepit oleh dinding-dinding rahim mendorong ke bawah sehingga menimbulkan pembukaan. Nah, saat itu teknik pernafasan sangat penting dilakukan. Selain itu, teknik pernafasan juga merupakan salah satu faktor penting yang mendukung supaya nanti pembukaan cepat. Tidak ada mengejan, jalan lahirnya tidak bengkak, kepalanya cepat turun, sehingga cepat lahir. Bunda sekalian mengalami kontraksi nyeri yang tidak lama, begitu. Sudah menjadi hal yang tidak asing lagi kalau kontraksi rahim itu memang sakit ya Bun. Tapi bunda-bunda sekalian banyak yang bisa melewatinya. Maka bunda yang mau mendekati HPL atau sekarang sudah tanda kencing-kencing palsu, itu jangan takut. Teknik pernafasan yang benar ketika persalinan nanti akan Bidan Didi bahas di sini, akan diajarkan yang merupakan pengalaman Bidan Didi sendiri. Kemudian Bidan Didi ajarkan pada pasien-pasien di sini yang mau melahirkan, alhamdulillah lancar, tidak ada pembengkakan sehingga pembukaannya cepat dan melahirkan secara cepat pula. Pembukaan itu 1-10. Biasanya 1, 2, 3 sampai ke 4 itu nyerinya masih bisa ditahan. Gampangannya nafas rileks biasa panjang rileks itu masih bisa. Biasanya kalau udah 4 ke atas, 5, 6, 7 sampai 8 itu ada sensasi pingin mengejan. 9, 10 apalagi ya, kalau 10 memang udah boleh mengejan ya. Menuju 8, 9 menuju ke 10 itu sensasi mengejannya akan lebih kuat karena kepala itu sudah mulai semakin menekan ke anus sehingga kepingin ngeden. Padahal rasa pengen mengejan sebelum pembukaan 10 itu harus dilawan. Tidak boleh mengejan sama sekali. Kenapa? Karena selain nanti membuat suplai oksigen ke bayi itu semakin sedikit, seperti yang dijelaskan di awal tadi, itu akan membuat jalan lahir yang membuka di bawah tadi itu menjadi lebih tebal, membengkak karena tekanan mengejar sebelum waktunya, sehingga kalau membengkak terus-menerus, jalan lahir akan kembali menutup. Kalau misalnya udah buka 5, bisa mengecil lagi menjadi 4, misalnya 7, bisa ke 6 atau ke 5 lagi karena tertutup oleh jalan lahir yang bengkak karena disebabkan oleh mengejan sebelum waktunya tadi. Jadi jangan sampai dilakukan mengejan sebelum pembukaan 10. Selain juga ibunya nanti akan lelah ketika udah pembukaan 10, waktunya udah mengejan boleh, itu biasanya ibunya akan lemes karena sudah terlalu lelah mengejan sebelum waktunya tadi. Di awal tadi sudah dibahas sedikit ya, pembukaan 1-4 itu biasanya masih bisa menahan rasa nyeri. Bisa menggunakan nafas yang santai, nafas yang rileks, bisa panjang, santai, tarik hidung, keluar mulut boleh, tarik hidung, keluar hidung boleh karena masih santai. 1 pembukaan sampai 4. Tapi ada juga ibu-ibu yang dari pembukaan 2, 3, atau 4 itu rasa sensasi pengen mengejan itu udah muncul, itu juga ada. Biasanya ada tambah faktor, misalnya ketubannya sudah pecah, atau ketika USG ketubannya sedikit, jadi lapisan bantalan antara kepala dengan syaraf-syaraf di panggul bawah itu tipis,
Jadi sensasi mengejannya lebih terasa kalau ketubannya pecah atau ketubannya sedikit. Kalau 4 sampai misalnya ke 8, misalnya sensasinya pengen ngejannya udah mulai muncul, itu tarik nafasnya lewat hidung, mulutnya seperti meniup lilin. Kalau masih bisa rileks panjang, boleh tarik nafas rileks panjang. Kenapa bidan Didi bilangnya kalau masih bisa? Karena kadang kalau rileks nafasnya panjang, maksudnya tarik nafasnya panjang, itu kalau ketika kontraksi tarik nafas, nah ketika buang nafas atau tarik nafas panjang, ada ibu-ibu yang ada sela-selanya ada gitu. Jadi misalnya ini contoh yang salah, atau kayaknya mantep banget tarik nafasnya, tapi itu salah bun. Kenapa? Karena ada tekanan di leher. Ketika ada tekanan di leher, itu nanti akan mengejan, seperti mengejan tidak terasa. Ketika dipres, loh ibu ngejan, ini pembukaannya bengkak, jalan lahirnya bengkak. Enggak bu bidan, saya enggak ngeden. Ketika diperiksa muncul kontraksi, punya tarik nafas, gitu, kayaknya mantap tapi itu mengejan karena ada tekanan di leher. Jadi tarik nafas yang betul itu tarik nafas lewat hidung, mulutnya niup seperti niup lilin. Nah, biasanya masih bisa nafas panjang itu sampai pembukaan 7 atau 8. Ketika nanti 8, 9 menuju ke 10 itu sensasi ngejennya tambah banget, terus kontraksinya tambah sering, kadang ibunya ada yang sampai bingung. Tetap jangan bingung, teknik pernapasannya masih sama. Kalau misalnya pengen ngejen banget, pengen ngeden banget, masih dengan teknik pernafasan yang sama tapi pendek dan cepat seperti ini. Prinsipnya sama, jangan sampai ada tekanan di leher. Kadang ada yang sampai pengen ngedennya nih, misalnya buka 8, pengen ngeden banget, entah ketubannya pecah atau belum pecah, karena sensasi ngedennya akan lebih tambah ketika ketubannya sudah pecah. Nafasnya lebih cepat, secepat mungkin, nggak apa-apa. Yang penting tarik nafasnya lewat hidung, keluarnya lewat mulut seperti meniup lilin. Jangan sampai ada tekanan di leher, itu kuncinya. Jangan sampai ada tekanan di leher. Itu tadi ya teknik pernafasannya, pembukaan 1 sampai 9 menuju 10. Setiap orang masing-masing beda-beda. Ada yang pembukaan 2, 3, 4 udah pengen ngeden, ada yang pengen ngedennya dari buka 7, ada yang 9 sampai 10 baru pengen ngeden, ada. Prinsipnya teknik pernafasannya sama. Ketika udah pembukaan tapi belum pengen ngeden, nafasnya masih bisa relaksasi. Relaksasi maksudnya panjang buang, panjang buang. Tapi ketika udah pengen ngeden, udah kesakitan banget, nafasnya bisa cepat. Seperti itu ya bun. Ini cara ini sudah bidan Didi buktikan sendiri. Bidan Didi udah buktikan sendiri, diajarin sama pasien-pasien yang mau melahirkan. Dengan teknik pernafasan ini alhamdulillah mereka tidak ngeden, jalan lahirnya tidak bengkak, ibunya tidak capek ngeden-ngeden ketika pembukaan, sehingga nanti ketika pembukaan 10 sudah bisa ngeden, itu tenaganya masih full, bisa ngeden secara normal, lahirnya cepat, penurunan kepalanya cepat ya. Oke, tips pernafasan ketika pembukaan, ketika persalinan menurut bidan Didi sesuai pengalaman bidan Didi tadi sudah bidan Didi share. Jangan lupa ya bun, subscribe-nya, like and comment di bawah pengen dibuatin video apa. Terima kasih sudah menonton bidan Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.